keraguan saya ini. Apakah PDIP akan ambil alih di dalam pencalonan ini atau akan menjadi pemerhati? Ya, Dengan 9 kursi ya. dengan 9 kursi. Emang gampang dapat 9 kursi dalam keadaan seperti kemarin? Ya, artinya kalau bicara hasil kajian yang mumpuni, yang benar-benar siap ditarungkan adalah sosok Narca. Ya, Kan iya, itu. iya. Jadi saya juga pusing. Kalau ditanyakan oleh hampir setiap orang bagaimana PDI, bagaimana PDI, jawabannya satu aja. Puan Ternyata DPP memberikan tugas kepada Haji Ating. Misalkan, ini aneh-aneh. Iya. Konsekuensi ketua seperti apa? Mundur saya. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast. Iya. Saya Dadang Metro, kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Kali ini bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Kang Maman Judia. Selamat siang. Selamat siang, Pak Dadang. Sehat selalu. Ya, Aduh. agak meninggal deh. Agak mendingan. Sempat kemarin agak ngedrop ya. Drop. Ya, alhamdulillah. Semoga Kang Maman selamanya diberikan sebuah fisik yang fresh. Amin, amin. Nah ini, gini, Ketua, H-8 jelang pendaftaran pilkada. PDIP sepi-sepi saja. Bahkan belum ada reaksi atau gerakan apa-apa nih. Apa penyebabnya nih, kira-kira nih? Semoga, karena masyarakat ini bertanya-tanya, aduh PDI perjuangan gimana ya sekarang? Ya, Pak Dadang. Jadi saya juga dihadapan kepada sebuah agak sedikit kebingungan ya. Padahal upaya untuk segera memperoleh surat tugas dari pusat ini secepatnya. Tapi memang keadaan Subang ini lain dari yang lain mungkin ya, dibanding dengan Majalengka, dengan Indramayu, Bu ya. Memang sampai hari ini surat tugas belum kami terima. Surat tugas dimaksud surat tugas apa itu? Surat tugas sebagai calon bupati. Bupati. Siapa yang sudah tersampaikan ke DPP? Ya sekarang kan tinggal 2 ya. Tinggal 2. Saudara Narca dan saudara Ating. Ya. Tapi, jadi tinggal nunggu itu aja. Salah satunya. Kalau komunikasi terakhir dengan pihak DPP kapan deadline untuk menerbitkan? Wah sebenarnya saya terus berkomunikasi sampai hari tadi pun. Tapi memang DPD seolah-olah menstagnankan ya komunikasi dengan kita. Kecuali kami langsung komunikasi dengan DPP. Kan ini sebenarnya menyalahi ya, secara mekanisme. Tetapi karena DPP setiap ditelepon KSB-nya oleh saya itu tidak memberikan jawaban apa-apa, bahkan tidak nyahut. Jadi saya juga tidak ngerti apa ini persoalannya. Ya, jadi mungkin DPC PDIP Subang sendiri memastikan ini ada sebuah persoalan di tingkat atas, yaitu DPD yang berpotensi mengganjal barangkali. Mengganjal 2 kandidat atau kandidat yang diusung oleh internal DPC PDI Perjuangan kaitan dengan calon bupati. Ya mungkin saja ada persoalan, tetapi mungkin tidak secara pribadi dengan saya, dengan para calon. Saya melihat tidak ada masalah sebenarnya. Atau mungkin ada keraguan ya di antara kedua calon tersebut. Saya tidak ngerti. Padahal saya sudah memberikan satu parameter. Saya yang tahu Subang itu ya DPC Subang. Iya, betul. Ya enggak? Nah, kalau ini terjadi seperti stagnan sekarang ini, tadi kata Pak Dadang H-8 berapa? H-8 masih belum ada. Kita bisa ketinggalan kereta api Pak Dadang. Iya. Sebab semua
partai lain sudah mulai melakukan koalisi. Ini kan tinggal berapa lagi yang belum ya? Tinggal Golkar, Ya, PKS, PKS, ya, PDIP sendiri, bersama PDIP. ya, Yang lainnya sudah. ya, ya, Nah, ini kan ya kadang-kadang membuat keraguan saya ini. Apakah PDIP akan ambil alih di dalam pencalonan ini atau akan menjadi pemerhati? Sedangkan perolehan PDIP di Subang itu ya, 2 besar. betul. Ya. Dengan 9 kursi ya. Dengan 9 kursi. Emang gampang dapat 9 kursi dalam keadaan seperti kemarin. Nah, jadi ini yang dipertanyakan juga oleh Ketua DPC Partai terhadap keadaan lambatnya surat tugas yang diberikan kepada salah satu calon. Ya, atau mungkin barangkali di latar belakangi oleh sebuah tarik menarik kepentingan kandidat yang diusung oleh DPC, selera DPC A, selera DPD B. Apa Bisa jadi. Bisa jadi seperti Bisa itu. jadi. Jadi bahkan saya cenderung ya, tapi cenderung ya, karena kalau fakta belum ada. Jadi kecenderungan tarik menarik kepentingan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kondisi ketidaksukaan, saya nggak mengerti. Saya baru seumur hidup 24 tahun jadi ketua DPC, baru sekarang ini mengalami stagnan yang seperti sekarang dan membuat kita pusing persoalan apa yang menjadi dasar persoalan normatif dari kerja DPC. Padahal selama ini ya misalnya keluarnya sekretaris DPC, Saudara Niko tidak ada mempengaruhi, tidak kondusif, tidak ada. Itu kan hanya personal. Wajar aja tinggal diganti saja. Kalau sampai sekarang, Ketua, bahwa publik itu menerka-nerka begini, lambannya PDIP untuk menyodorkan jagoannya ini, itu kan, itu dipastikan, publik itu memastikan bahwa ini sebuah kehati-hatian PDIP Subang dalam hal mengusung, belajar dari sebuah pengalaman ke pilkada sebelumnya mungkin ya. Ya bisa jadi Pak Dadang. Tetapi kalau terlalu hati-hati juga bisa terlambat. Ya kan hanya 2 yang dinilai, Narsa Janating. Kalau 1000 mah bisa kehati-hatian, ini hanya 2, bisa langsung survei keadaan di daerah, survei aja bagaimana potensi Ating, bagaimana potensi Narsa, baik sisi finansial, baik sisi prestasi dan kinerja, terbuka. Silakan. Kalau bicara tunjuk hidung, hasil kajian yang benar-benar selektivitas yang dinilai oleh manajemen PDIP Subang, berangkat dari sebuah benar-benar kajian, sosok siapa yang harus ya dilakukan? Kita harus jujur, kajian itu kan ditandai dengan survei. Ya. Pertama, survei kan lebih banyak Saudara Narsa. Kedua, incumbent yang sedang menjabat Saudara Narsa. Ya, Ketua DPRD. Iya. Mungkin yang lainnya yang mempengaruhi dengan itu, misalnya tidak bagus kita ngomongkan ya. Tetapi menurut kajian, ini menurut kajian. Bukan menurut Maman, menurut kajian. Survei, keadaan di lapangan, ya ada lebihnya. Ya. Dibanding dengan calon lain. Ya, artinya kalau bicara hasil kajian yang mumpuni, yang benar-benar siap ditanamkan adalah sosok Narsa. Ya, kan iya. Bukan kajian hasil pribadi seorang Maman Yudia. Iya. Nah, ketika ini sudah dilakukan finalisasi kajian di PDI Perjuangan Kabupaten Subang, yang lebih berkecenderungan adalah sosok Narsa. Kenapa kira-kira pihak organisasi politik di atasnya agak tarik ulur nih kira-kira? Ini yang dipertanyakan oleh saya. Apalagi apa kajian umur?
Umur juga sudah memenuhi syarat. Hmm. Apa kajian isi tas? Ya. Ya tinggal survei aja. Hmm. Semua orang Subang tahu kan? Ya. Iya nggak? Hmm. Cuman itu aja. Kajian isi tas, Hmm. kajian umur, kan bisa dilakukan. Kajian survei kan sudah ada angkanya. Dan di grassroots juga sangat menerima ketika Narca yang diusung, barangkali gitu ya. Ya, iya juga. Ya, Hmm. di dalam hal ini para pengurus Ya. sebagian besar, Ya. walaupun ada satu dua yang tidak pro, Hmm. dan itu sudah wajar di dalam politik. Ya. Di dalam politik itu tidak semuanya 100% pro apapun siapapun. Emang semua pro? Tidak, kalau di dalam politik sudah ada. Dan itu sebagai penyebab ketika pihak DPP belum juga menerbitkan surat tugas yang menyebabkan ketua ini Kang Maman Yudia pasif dalam hal komunikasi atau gimana? Saya baru 2 hari ini telepon terus kepada Ono Sugrono, ketua DPD, kepada ketua sekretaris DPD sampai 4 kali, kepada Ine sebagai bendahara, mesti kepada siapa lagi? Wakil ketua mah tidak kompetensi. Ya. Tapi nggak dijawab, Nggak respon. nggak respon. Hanya gara-gara ketua menyampaikan hasil finalisasi kajian ada seorang sosok Narca. Ya mungkin itu. Atau mungkin persoalan lain, saya nggak tahu. Saya nggak ada persoalan pribadi dengan ketua DPD, dengan sekretaris DPD, dengan bendahara DPD, nggak ada. Ya. Kalau misalkan toh dinilai tidak respon DPD, langkah ketua mau kemana ini? Kira-kira langsung ke DPPK? Ya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa membuat keterangan sendiri. Bahkan ke DPP pun sebenarnya kita nggak mau, karena organisasi yang lebih tinggi dari kita DPD partai. Tapi kenapa kemarin VAC melakukan ini katanya melakukan aspirasi. Ya, menyampaikan aspirasi langsung ke DPP Jakarta. Akibat DPD-nya stagnan. Itu dah. Jadi saya juga pusing. Terus ditanyakan oleh hampir setiap orang, bagaimana PDI, Maman, sampai mana? Saya nggak ulang saya. Ya. Karena jawab itu aja sih. Ya. Tunggu. Sedangkan yang lain sudah mulai turun. Ya. Jadi H-8 belum turun. Waduh, dalam hati saya bisa saja kita ketinggalan kereta api. Ya, mungkin seperti itu mungkin ketua yang akan publik memastikan ini PDIP bakal jadi penonton. Kalau skenario sampai H-8 ini tidak ada keputusan apa-apa. Bisa jadi, dak. Bisa jadi karena politik bergerak begitu cepat, ya. Politik bergerak begitu dinamikanya betul-betul terus berputar, sehingga orang lain pun menunggu PDI. Sampai hari ini belum ada kepastian siapa yang ditunjuk. Ya, daripada ketinggalan dia ikut nempel lain. Atau mungkin barangkali ada skenario yang lebih besar yang dimainkan oleh para petinggi di DPP kaitan Subang. Kalau bicara Subang, ya enggak? Kalau gimana pun juga ada 3 partai yang belum melakukan langkah-langkah koalisi, Golkar, PDIP, PKS. Ya. Nah, apakah sinyal kondisi ini yang akan diciptakan oleh DPP barangkali ini naluri politik ketua seperti apa? Skenario itu tidak akan lebih baik mengabaikan waktu. Timing itu menentukan di dalam sebuah skenario politik. Kapan ready, kapan tidak. Ini sudah ready. Sudah sangat ready.
kan lebih cepat keluar itunya, lebih banyak kita melakukan komunikasi Iya. politik. Dan konsolidasi. Saya kan? sudah melakukan banyak komunikasi politik. Saya sudah. Dengan PKS juga sudah. Dengan PAN juga sudah. Termasuk Golkar. Dengan Golkar juga sudah. Ya. PKB juga sudah. Apalagi ya. Kecuali satu, saya dengan Demokrat yang belum. P3 juga sudah. Ya. Tapi semua menanyakan siapa yang akan keluar orangnya. Betul. Ya. Saya tidak bisa menjawab. Yang membuat bingung ketua sampai detik ini. Karena pemilihan bupati ini lebih kepada titik personal. Pemilihan bupati itu lah. Ya. Bukan pemilihan legislatif. Ya. Gerindra, Golkar, kalau salah menerapkan orang juga bisa salah. Demikian juga PDIP. Ya. Nah, sehingga teman koalisi itu selalu bertanya itu, Pak Maman, bagaimana soal koalisi ini, siapa orangnya? Waduh, belum keluar. Dia kan takut ini, takut ini, takut ini. Iya. Ada hubungannya dengan keuangan, dengan lain dan sebagainya kan. Wajar saja dia begitu. Nah, di sana kita punya kelemahan karena lambatnya surat tugas yang diberi. Itu. Kalau semua juga tahu bahwa naluri politik ketua ini tidak akan salah dari dulu. Nah, kemudian bicara prestasi pilkada sebelumnya, mungkin menjadikan sebuah pengalaman yang bakal jadi acuan untuk sekarang ya, pilkada sekarang. Kalau bicara dulu, pilkada 2019, itu kan bukan mungkin kajian dari ya? Bukan kan? Dulu 2011 kita dikirim. Ya, 2019 ada kiriman. Ada kiriman personal. Ya. Itulah kita memilih wakilnya waktu itu. Karena waktunya cepat. Yang kedua, orang yang dikirimnya mungkin tidak tepat. Kenyataannya. Ya. Baik kapabilitas, isi tas kurang semua. Nah, pengalaman itulah jadi bekal yang berharga bagi kita untuk menentukan langkah pemilihan pilkada selanjutnya. Ya sekarang, dan kalau sekarang seperti itu lagi, artinya tidak ada kecocokan parameter dalam hal ini, bekal, kapabilitas, popularitasnya. Wah, kita udah. Jadi itu. Ya, justru itu. Makanya ketika tadi tersampaikan bahwa hasil finalisasi kajian PDI Perjuangan mengarah kepada seorang Marsha Sukanda untuk dijadikan salah satu yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Kan itu. Karena berangkat dari sebuah pengalaman di pilkada sebelumnya. Apakah di pilkada sekarang, kalau mengingat waktu H-8 sekarang, tidak juga, kemudian ada kiriman, ini kira-kira gimana nih? Tahu-tahu dikirim lagi nih, Ketua. Ya, jadi begini, bahwa kajian maksimal berdasarkan hipotesis, teori politik, kemudian strategi, kita sudah melakukannya secara optimal. Bahwa itu satu-satunya kader yang layak dicalonkan. Baik dari segi pengalaman, dari segi keuangan, dari segi popularitasnya sekarang. Jadi kalau di luar itu untuk kader PDI Perjuangan, siapa coba? Siapa coba? Saya tanya Pak Dadang aja. Yang layak ya, benar nggak? Masa yang lain yang sembunyi di dalam, yang tidak dibicarakan secara global oleh umum. Nah, jadi
kelayakan itu sepatutnya diberi surat tugas Ya. untuk melakukan lebih optimal lagi. Ya, kalau sekarang dia tidak melakukan atau belum melakukan optimal, ya wajar saja menurut saja. Dia juga takut yang lain, Hanes keluar modal besar, keluar tugasnya lain. Ya, kalau bicara mengingat dan menimbang, sudah tersampaikan tadi bahwa kajian PDI Perjuangan adalah sosok Narca. Dari berbagai penilaiannya, latar belakangnya dari berbagai sisi. Iya betul. Kan gitu. Nah, apakah pihak internal DPC PDIP sudah melakukan sebuah rapat pleno pengurus menetapkan sebuah usungan sesuai dengan kajian baik prestasi, popularitas, elektabilitas dan isi tas mengarah kepada sosok Narca? Jadi bukan pleno, Dang. Apa jadi itu sistemnya, sistem yang bermudah Cahayang ingat. Jadi pertama, DPC sudah melakukan penjaringan di bawah. Setelah penjaringan disampaikan ke DPD untuk dilakukan fit and proper test. Ya. Itu saja. Sudah dilakukan. Dari kan, fit and proper test oleh DPD ke DPP kan. Kita tinggal nunggu. Ya. Jadi tidak ada harus rapat pleno, pengkajian dan lain sebagainya. Tapi kan kesininya kita punya hasil survei. Ya tidak usah dikaji. Angkanya ada. Misalnya Dadang 5%, Elita 8%, kan besar dari Ibu Elita berarti kan. Itu juga angka. Dah saya ketua DPC apalin ini kan angka mah. Ini maksudnya kalau bicara internal partai. Dari yang ikut fit and proper test di DPD. Kalau nggak salah, Narsa Suganda, Ating Lusnatim, dan Haji Adik. 3 ya? Juena, Haji Kosim. Kemudian yang diberangkatkan ke DPP berapa orang? Ya nggak tahu DPD. Nah kita mau ke DPD kan. Nah, dari 5 orang yang dilakukan fit and proper test oleh DPD, apakah DPC memberikan sebuah penilaian internal DPC dulu nih ke DPD? Bukan, di DPP tahu nggak DPC itu yang lolos. Yang 2 yang lolos tuh. Kan dijeblak di sana. Saya kan di sana rapat. Ating dengan Narsa. Yang lainnya tidak. Artinya penilaian hanya 2 itu. Nah, yang 2 ini lamanya minta ampun. Itu aja. 2 orang ini, 2 Narsa dan orang. Ating sudah ke DPP ya? Sudah ada di DPD. Sudah ada gambar kayak film. Debra, Ating latar belakangnya ini. Narja latar belakangnya ini. Nanti tunggu. Berarti kalau gitu udah benar. Ini fungsi DPD ini udah menyampaikan 2 kandidat. Iya, sudah benar fungsinya. Cuman ini cumanya apa nih? Ya, cumanya surat tugasnya ini. Nyampaikannya gampang wae. Surat tugasnya. Surat tugas kan tersampaikan oleh DPP, memberikan Ya surat DPP, tapi kan harus melalui DPD. Bahkan mungkin DPD bisa saja ngomong sana ngomong sini, nggak tahu lah. Berarti gitu. Kalau begitu goreng sangka saya jadinya. Ada hal yang berandai-andai. Kalau misalkan toh peristiwa seperti ini sujonnya. Nah, ya. Sujonnya. Boleh lah kita ngomong sujon. Sujonnya jangan-jangan ini DPD seleranya ke Pak Ating. Kalau bahasa kasarnya. Ya. Kalau DPC sesuai dengan kajian, ya seorang masalah. Ya. Layak untuk diusung oleh DPP. Kan gitu. Nah, ketika ini terkatung-katung surat tugas, DPP menerbitkan surat tugas ke 2 orang itu, artinya seiring dengan perjalanan waktu H-8, benar. Ini mau seperti apa Subang? Kan gitu. Mau jadi penonton kah PDIP Subang? Atau nunggu kiriman lagi seperti Pilkada 2019 yang akhirnya hasilnya seperti diketahui. Kan gitu. Kira-kira Ketua akan melakukan langkah seperti apa ketika H-8 ini? Melihat fenomena seperti itu. Ya melakukan apa ya kalau nggak ada surat tugasnya mah masa mendaftarkan Dadang saya ke sana ya. Jadi artinya kalau terlalu lambat kita ketinggalan kereta api ya kita harus betul.
Salah DPD, salah DPC itu. Ya. Dan saya mendengar Saya tanya, salah DPC, salah DPD. DPD. Salah DPD dong, terlalu lama. Ya. Itu. Kalau saya mendengar sampai detik ini gemuruh di lapangan, grassroots, akar rumput, DPC PDI Perjuangan yang terus-terusan mempertanyakan persoalan ini ke ketua ya. Ya, iya betul. Kan gitu ya. Betul. Makanya ketua juga tidak bisa makan minum, Iya. sehingga drop Hmm. akibat memikirkan sesuatu yang Hmm. mungkin demi Subang, demi partai. Ya. Kan itu demi partai, sehingga ketua apa jawaban ke grassroots ketika fenomena ini kok sampai H-8 tidak ada juga jawaban. Sementara di pundak ketua itu bagaimana PD Subang meraih kursi di eksekutif Bagus. melalui pilkada. Benar. Kan gitu. Hmm. Nah, kira-kira ketua menyampaikan apa nih ke PAC dan ke grassroots? Terbukti kemarin PAC berangkatlah ke Ya. kan gitu ke DPP. Jadi menyampaikan sebuah aspirasi. jawabannya satu aja. Nah, Tungguan weh. Kita jawab tungguan. Saya aya ge 1000 kali mah. Jadi nanyakeun ge bangsa PAC naon geus. Sebel jawaban ketua teh kan tungguan wae. dan Nya kumaha dan ketua pun mengadopsi jawaban dari DPD. Mengadopsi di sana. Mengadopsi jawaban dari DPD. Mengadopsi di sana. Ketua-ketua Jawaban dari DPD. ketika ketua menanyakan ke DPD, tungguan weh heula sih sabar gitu. Jadi artinya mengadopsi jawaban itu ke grassroots. Abur gitu mah leuh atuh dang. Ya. Atau ya ketua kurang persyaratan duit tak wajar. Iya mah ngomong itu ente, ngomong iya ente. Atau barangkali begini, ada desain. Udahlah Subang, jadi penonton saja. Untuk pilkada, jangan sampai meraih kursi eksekutif. Sementara ketua sendiri kan dari dulu, semua juga hafal. Semua kursi, baik legislatif, dari mulai pilpres, legislatif, dan sekarang menjelang. Untuk meraih kursi eksekutif, kan harus benar-benar mempersiapkan diri. Senjatanya apa? Ya, administrasi itu barangkali ya. Ya iya itu dulu. Jadi saya sudah menyiapkan seperangkat strategi. Tapi orangnya strategi sudah di ide dokumennya. Ya. Bagaimana misalnya cara menghubungi tokoh terkemuka, bagaimana kita melakukan siwisaka, sisir wilayah kader, dan sampai mana melakukan komunikasi tingkat dekat, tingkat jauh. Kan ini harus dihubungi oleh kita. Malah ini sebaliknya. Dan saya gini gitu, mohon maaf dipotong. Saya miris nih, ketika beberapa hari belakangan ini mendengar di grassroots menyatakan sebuah statement yang ngeri bahwa apa tuh? Ketika PDIP tidak mengusung Narca, ketika PDIP Subang tidak mengusung Narca, maka para pengurus PAC mayoritas akan mengundurkan diri. Ya, benar. Ya betul, saya dengar. Saya dengar bahwa ada statement bahwa beberapa PAC, ketua PAC ke saya bicara, kalau tidak pada jamaah saya lebih baik mundur aja Pak Omar. Walaupun baru 1, 2, 3 PAC ya, ini kan sangat berpengaruh kepada yang lain. Ya, bahkan mungkin yang lain aja belum menemukan, belum berani menyampaikan. Ya. Ya, jadi saya juga agak bingung di situ. Ya, bagaimana? Saya jawab, bagaimana? Nanti aja lihat kita. Lihat. Ya. Walaupun jawaban ketua juga berpikir apa jawabannya kepada mereka. Ya, istilahnya saya seperti ke anak kecil. Merayu. Sudahlah, jangan dulu. Nanti kita lihat aja. Kalau surat tugas tidak disampaikan, ya itu tinggal terserah saudara. Ya. Jadi ini suatu ujian besar bagi Subang. Baru pada tahun pemilihan pilkada sekarang, ya kita dihadapkan kepada kebingungan yang sangat dasar.
Nah, kita mah pejuang partai. Ya. Ya. Kita hanya pejuang. Kalau pejuang ini diterima oleh pihak DPD, DPP ya nggak masalah. Kalau tidak nggak masalah. Ya, saya akan ber-PDI sebelum beberapa pengurus DPD jadi PDI juga saya sudah duluan. Ya, sehingga bukan tidak mungkin bahwa peta politik Subang kalau lain yang diinginkan atau lain dari parameter bisa tidak kondusif. Kalau bicara andai-andai ini, andai dari dua orang, Haji Ating dan Haji Narasuganda, ternyata DPP memberikan tugas kepada Haji Ating. Misalkan, ini andai-andai. Iya. Konsekuensi ketua seperti apa? Mundur saya. Mundur. Ya mundur sayanya. Dari ketua DPC-nya. Dari ketua DPC. Karena tidak sesuai dengan, ya kita menjalankan satu tugas yang tidak sesuai dengan kajian kita. Ini partai, Dang. Bukan sekedar resep tidak resep. Politisi harus begitu, berani. Iya. Ya. Kalau bukan orang kita, ya. Daripada nanti hasilnya dipermalukan. Hasilnya dipermalukan. Iya enggak? Tapi kalau hasil orang kita, baik hasil atau tidak, itu penasaran. Ya. Itu. Betul. Karena acuannya tadi kajian itu. Iya. Kajian politik. Iya, kajian politik. Di Subang. Iya, itu. Dan akan diikuti oleh para pengurus PAC. Nah, tidak tahu saya tidak membawa yang lain. Kalau bicara selera PAC, ya pastilah. Tapi bukan berarti menuruti kita. Mungkin dia punya pikiran masing-masing aja lemah tuh. Nah, pada hakikatnya mah manusia punya perasaan, punya penilaian. Iya enggak? Ya. Kalau saya mah iya. Mundur. Mundur saya sebagai kader pun. Sebagai ketua DPC. Tapi enggak mundur sebagai kader. Ya enggak lah. Nah, tetap walaupun Banteng tetap gepeng. Tetap gepeng, saya mah hirupnya di Banteng. Nah, itu. Jadi saya akan melakukan pengunduran diri kalau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Ya. Emangnya Maman Yudia ini kan dari dulu begitu. Ya. Kalau tidak konsisten ya tidak. Ya. Gitu. Kalau bicara andai lagi seorang Narsa ternyata benar diberikan tugas karena berdasarkan kajian DPC di waktu injury time yang saya sebutkan tadi, H-8. Berarti di posisi 9 kursi belum masuk dalam kota daftar, berarti ada kurang. Nah, kira-kira koalisi menurut penerawangan dan rencana yang sangat cantik untuk meraih sebuah kemenangan, koalisi dengan partai mana kira-kira? Analisa politik ketua ini. Ada aja. Ada. Ya. Dan akan berusaha seoptimal mungkin. Ya. Kalau bicara Partai Golkar Subang, di mata ketua seperti apa nih? Primnya, gambarannya itu. Kalau bicara Partai Golkar Subang, yang sampai detik ini belum melakukan atau ketua belum komunikasi dengan partai. Kalau Golkar nih, walaupun surat keterangan sampai hari belum ada, ya udah memenuhi syarat, ya. Aja sampai iya kita ke saya. Ya. Jadi tentu saja ketua DPC-nya mempunyai otoritas, ya, karena dia sendiri bisa melakukan kebijakan apapun. Iya. Atau misalkan berandai-andai. Ada 3 partai yang sudah melakukan komunikasi politik. Partai Gerindra, PAN, dan Demokrat. Sudah mengusung di tingkat lokal. Haji Ruhimad, Asing Kudus. Kan gitu. Nah, ketika bicara PDIP, adakah 2 sosok itu, Asing Kudus dan Haji Ruhimad, yang dilirik oleh
ketua untuk diusung dengan Haji Narca? Ya, bukan perusahaan lirik-lirikan gitu ya. Ya, dua-duanya itu pasangan bagus juga. Pasangan bagus. Artinya warga Kabupaten Subang yang ingin membangun lah dua-duanya. Semuanya sudah berkiprah di dalam dunia eksekutif maupun legislatif. Ada keinginan untuk koalisi nggak dengan 3 partai itu? Digabung lah, misalkan Demokrat, PAN, Gerindra yang mengusung Juru Himat dan Aceh Kudus. Ini PD ini ngusung ini, Haji Narca jadi Juru Himat Narca misalkan. Kira-kira ada desain perencanaan itu enggak? Ya ada saja, tetapi memang agak sedikit sulit ya. Sulit ya. Tapi ada, tapi mungkin sulit. Kecuali dengan Partai Golkar. Ya ada saja. Ada. Ya. Mungkin Pak Ketua sudah punya gambaran konstruksi bagaimana dari awal juga publik sudah menilai kalau Ketua itu naluri politiknya sudah matang gitu. Jadi oke, kembali ke ya walaupun matang juga dilakukan game pusing dah. Jadi gimana saya mengolah? Ini kan satu poin saya sudah sedikit ketinggalan ya. Nanti di luar itulah. Nah, yang terakhir Ketua, apa yang perlu disampaikan dengan kondisi hari ini? PDI Perjuangan Kabupaten Subang yang belum juga mendapatkan surat tugas terhadap 2 sosok di antara 2 Haji Ating dan Narca ini. Sehingga ada terkendala persoalan konsolidasi dan desain dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan nanti Ketua ke pihak DPD maupun DPP dan bagaimana untuk lebih mengkondusifkan teman-teman para pengurus PAC PDI Perjuangan di semua kecamatan se-Kabupaten Subang berikut. Karena gimana juga ini sudah mulai letupan-letupan terjadi yang berimbas kepada kondusivitas internal partai PDI Perjuangan. Silakan Pak Ketua. Ya. Jadi baik kepada DPD maupun kepada DPD juga kepada para PAC, aslinya Subang tuh sampai hari ini di PDI Perjuangan masih kondusif saja. Ya, bentar, aslinya itu apa? Aslinya tuh yang jangan mendengar dari luar, wah Subang tidak kondusif akibat Pak saudara Niko keluar, akibat ada gerakan apa, tidak. Bukan aslinya yang kemarin diusung, bukan ya? Bukan ini keadaan kondusif. Jadi Subang tuh aslinya kondusif saja. Cuman saya pertanyakan baik kepada DPD maupun DPP, kenapa sih sulit banget surat tugas? Padahal mumpung banyak waktu, jika perlu dua-duanya diberi tugas, nanti hasilnya seperti apa lagi? Menurut saya. Ya, di survei internal lah. Ya, kalau Subang mau diperhatikan ya. Karena Subang juga bagian dari Indonesia. Ya enggak? Subang juga memberikan kontribusi PDI tidak blong-blong banget. Tidak blong-blong banget. Ya, memberikan kontribusi DPR RI, memberikan DPRD Kabupaten, juga 9 kursi di daerah. Besarlah dibanding dengan kabupaten lain. Nah, sehingga kepada para PAC, para kader dan simpatisan, bersabarlah sebentar, menunggu DPD apakah masih ingat atau tidak kepada Subang. Ya. Apabila dalam waktu terlalu dekat, kita juga akan kerepotan untuk mencari koalisi. Oleh karena itu, semuanya berdoa. Mudah-mudahan orang DPD, orang DPP memberikan perhatian kepada kita. Ya. Yang mungkin terakhir ini, ya, PDIP belum diberi tugas di antara partai-partai lain. Ya.
Ya walaupun ada isu yang mendiskreditkan PDIP, ya, tetapi kita masih tetap punya teman, masih ada. Ya. Tapi kalau terlalu lama, teman juga bisa lari ke tempat lain. Ya. Jadi demikian. Dan harapan, mungkin Ketua tadi belum ketinggalan nih, harapan DPC PDI Perjuangan dari dua kandidat itu, Haji Ating dan Narca, lebih berkecenderungan kepada sosok. Ya, kalau nanya kepada aspirasi PAC dan hasil kajian, ya Saudara Narca nilainya lebih dibanding dengan Saudara Ating, terutama hasil survei. Ya, dari berbagai indikator ya, indikator penilaian terhadap Saudara Narca. Ya. Jadi Saudara Haji Narca Sukanda yang layak dan mumpuni sesuai dengan kajian, baik survei maupun kajian lapangan. Oke, siap. Terima kasih, Ketua. Ya, iya dong. Oke, demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bincang-bincang dengan barusan dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, di mana beliau seorang tokoh politik yang matang dan naluri politiknya tidak akan sudah publik tahu bagaimana kematangan politik beliau, bagaimana naluri politiknya, dia akan salah. Dan barusan sudah tersampaikan bahwa kenapa PDIP berdiam diri sampai detik ini, karena ada sebuah kendala mekanisme yang dilakukan oleh struktur organisasi politik di atasnya. Semoga per hari ini ada sebuah jawaban yang cerdas dari DPP untuk segera menerbitkan surat tugas terhadap kader yang bakal diusung oleh PDI Perjuangan Kota Subang yang orientasi hasil kajian adalah Saudara Haji Narca Sukanda, Ketua DPD. Kita kembali di segmen yang lain bersama podcast Siap Merdeka.